Siang guys, ketemu lagi tentu dengan channel saya Jack Volta guys. Saya memang tidak ngasih konten yang lebih detail. Jadi saya ngasih konten ini konten yang berbalik. Artinya Anda bisa sesuaikan sendiri dan Anda bisa kira-kira sendiri kalau ngetes seperti ini, seperti ono, bahkan seperti ana, ini Anda bisa cek sendiri atau sesuaikan sendiri supaya Anda ini tahu. Jadi saya ini ngasih arahan konten-konten yang berbalik seperti ini mudah-mudahan malah Anda bisa mengerti guys. Jadi saya ini akan angkat sebuah konten cara melacak kebocoran di freezer box, tapi bagian dinginnya, artinya evap dinginnya. Jadi ada dua cara yang saya tahu dan saya pernah lakukan. Ini ada dua cara. Satu dipres pakai angin kompresor, dan kedua ditarik vakum. Bahwa ini tidak mau vakum, ini berarti ada kebocoran. Tapi kalau sistem press ini bisa sangat langsung ketahuan dan meyakinkan, karena ditekan dengan angin press ini, kompresor, si bodi ini akan ngembang dan bunyi. Artinya bodi yang di dalam freezer ini akan mengembang kena tekan si angin kompresor. Jadi ini metode ini mudah-mudahan Anda bisa sesuaikan dengan tekanan angin tertentu. Jadi dengan tekanan angin tertentu, kalau memang ini bocornya besar, ini sudah pasti cepat melembung guys. Jangan lakukan tekanan besar seperti ini nih. Jadi ini tidak boleh ini bakalan melengkung, sudah saya konten. Tapi yang jelas ini untuk freezer box, misalkan yang saya akan kasih konten. Kemudian konten-konten berbalik saya ini bisa Anda jadi berpikir lebih detail. Misalkan saya nggak tahu kapasitor dalamnya isinya apa, ini nggak saya ukur guys. Waktu pertama saya ngerti kapasitor siapa, nggak saya ukur ini rupanya kapasitor. Saya getok pakai palu dan saya buka isinya apa. Ini adalah satu pengetahuan yang Anda akan menjadi bisa. Jadi pengetahuan ini tidak harus misalkan neon ini mati diganti neonnya, itu tidak seperti itu. Jadi pengetahuan yang akan lebih detail untuk Anda ini jelas dari dasar-dasarnya. Misalkan belah kompresor pipa ini digetok sehingga bagaimana, ini Anda akan tahu. Jadi ini cara-cara saya ini memang konten berbalik, tapi mudah-mudahan bagi para pemula ini akan mengadakan cara seperti ini lebih detail guys. Silahkan saja Anda punya cara lain. Saya sudah bilang bolak-balik 10 tukang, jangan 10, 2 tukang saja sudah beda cara, apalagi 10 tukang. Jadi cari untuk Anda sendiri, saya kasih gambaran supaya Anda menemukan yang lebih cepat dan tepat guys. Ini freezer box ini. Kalau freezer box ini ada kebocoran di dalam bodi, ini Anda tentu akan menggunakan cara yang saya akan lakukan supaya Anda ini tahu. Jadi di dalam ini ada pipa yang melintang. Kalau logikanya ada kebocoran di dalam bodi seperti ini, enggak di titik mana, kalau bolong ini ditekan angin, bodi ini akan melendung. Artinya ini kena tekan angin akan melembung. Ini kan teori dan logika. Jadi saya akan kasih konten seperti itu supaya Anda pemula ini tahu. Kalau sistem mencari kebocoran di freezer box Anda bingung, ada cara yang seperti ini. Kalau Anda punya kompresor seperti ini, Anda ambil anginnya, kemudian menggunakan selang biar ini tidak lepas. Jadi kalau isep ini sudah saya kasih pentil,
dan ditekan angin, logika ini akan masuk di akal. Jadi kalau saya hidupin, ini akan keluar di kapiler dan di pipa esap yang di dalam. Artinya isep ini saya masukin ventil, kemudian lari ke evap dingin dan keluar di kapiler. Kalau saya akan tutup dengan seperti ini, otomatis angin kompresor ini akan ngumpul di dalam bagian evap dan akan menekan. Kemudian kebocoran ini akan membuat si evap ini akan menekan, ini akan melendung. Jadi tekanan ini kalau bisa tekanan sedikit pun, kalau memang sudah kebocorannya besar, sudah pasti di dalam ini akan melendung cepat dan bunyi nih, bunyi pretek dan akan melendung. Jadi ini kira-kira begitu guys. Jadi ini mudah sebenarnya nih Anda melacak kebocoran di bagian evap dingin dengan menggunakan teori seperti ini. Yang jelas Anda ini harus punya kompresor, kemudian tekanan jangan terlalu tinggi. Masuk di logika lagi, misalkan tidak melendung, Anda tekan angin seperti ini kemudian tutup, berapa jam berkurang atau tidak, ini juga logika lagi. Konten-konten yang berbalik seperti ini jelas konten yang tidak masuk akal atau tidak benar, tapi Anda pasti akan jadi mengerti cara dan sistem yang murah dan akurat guys. Jadi ini tidak harus mengangkat konten yang luar biasa, tapi konten cara seperti ini sudah pasti Anda akan menghasilkan dengan hasil yang tepat sasaran. Yang penting jangan evap seperti ini. Kalau tekanannya tinggi, evap ini sudah pasti melengkung guys. Jadi masuk seperti ini nih, kalau ada kebocoran di pipa dingin ini akan menekan ini, kemudian melendung dan bunyi. Oke, ini luar biasa untuk Anda. Ini sebuah teori yang sederhana, Anda bisa melakukan seperti ini dan Anda akan bisa mendapatkan sebuah rezeki yang mudah. Silahkan saja kalau Anda punya teori lain, silahkan saja, karena saya sudah bilang tadi 10 tukang, jangan 10 tukang, 2 tukang saja sudah punya cara yang berbeda. Tentunya memilih yang lebih mudah dan lebih akurat guys. Saya akan uji sekali lagi nih. Oh dela mas ya, dari 2 menit. Bekas tekanan tadi. Ini keluar angin. Jadi isep ini Anda las dan menggunakan ventil. Jadi tekanan tinggi nggak lepas, masuk ke kompresor presnya. Kalau pakai klem seperti ini, mungkin belum tekanan maksimal sudah lepas klemnya. Jadi ini saya menggunakan selang meter gas. Satu pun selang ini bisa guys. Jadi ini tidak harus 2 selang. Kalau melacak Anda penasaran di dalamnya bocor, tekan pres, ini sudah pasti tepat sasaran. Kemudian saya akan coba sekali lagi supaya Anda ini paham guys. Saya akan tutupin. Saya akan colokin ini. Otomatis si kompresor ini menekan ke pipa isap dan berakhir di kapiler. Pakai tang bisa, dielas juga bisa. Kalau ada tekanan seperti ini,
di evap dalam ini ada kebocoran, sudah pasti akan menekan dan si bodi akan bunyi atau melendung, kira-kira begitu. Jadi ini sudah saya uji, jadi seperti ini. Mudah sekali rupanya, yang penting Anda punya kompresor guys. Nggak kompresor apa saja ini mudah. Jadi ini saya kasih cara-cara yang irit. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda dan Anda bisa melakukan sepele-sepele seperti ini, akan menjadi profesional guys. Siang guys.